Hai, sama ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum lanjut ke pembelajaran bahasa Jepang, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Baik, anak-anak dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Jepang. Hai, Nihongo Hajime Masyo. Mari kita mulai. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah materi Yubinkyoku wa doko ni arimasu ka? Nah, Yubinkyoku wa doko ni arimasu ka? Nah, oke, Yubinkyoku wa doko ni arimasu ka? Jadi dalam materi ini pastinya ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam sebuah pembelajaran. Jadi peserta didik ini kita akan berlatih menyebutkan jenis-jenis toko, tempat, dan lokasi, serta ungkapan yang menunjukkan letak atau lokasi tempat-tempat agar dapat menginformasikan letak atau lokasi toko atau tempat yang ada di kota kita. Jadi di sini Yubinkyoku wa doko ni arimasu ka? Yubinkyoku itu apa? Kantor pos. Doko ni arimasu ka? Ada di mana? Itu poin pembelajaran kita pada hari ini. Nah, biar tidak terlalu lama, mari kita lanjut saja. Yang pertama kita akan Atarashi Kotoba dulu. Atarashi Kotoba wa itu kosakata baru ya. Jadi kita harus memahami dulu kosakata dalam materi ini. Adapun kosakata yang ada dalam materi ini, yang pertama adalah jenis toko. Jadi tentunya kalian melihat ya ada beberapa jenis-jenis toko di jalanan. Jadi nanti kalian bisa menginformasikan letaknya. Yang pertama di sini ada toko bakery atau toko kue ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu namanya pangya. Nah, pang itu roti. Ya itu toko. Pangya, toko roti. Kemudian kosakata berikutnya adalah di sini ada gambar orang, kemudian ada sepatu. Berarti di sini kita menggambarkan adalah toko sepatu. Terus disebut dengan kutsuya. Nah, toko sepatu itu disebut dengan kutsuya. Kemudian gambar berikutnya di sini ada buku, bookstore ya. Jadi menggambarkan toko buku. Toko buku dalam bahasa Jepang disebut dengan hongya. Hong ini buku, ya-nya ini toko. Hongya, toko buku. Berikutnya ada kosakata. Sebelum dilanjut, mari kita ucapkan lagi sekali biar tidak bingung. Hai, ishoni ite kudasai. Pangya, kutsuya, hongya. Hai, mochido. Pangya, kutsuya, hongya. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jadi kita lanjut ke kosakata berikutnya. Sini ada kosakata tempat. Yang pertama ada gakko. Ya, gakko ini sesuai dengan gambar. Kalian sudah melihat ada gambaran school, yang artinya sekolah. Kemudian berikutnya di sini ada gambar rumah sakit. Sudah ditandai dengan adanya lambangnya itu. Jadi dalam bahasa Jepang disebut dengan byoing. Byoing. So desu ne, byoing. Kemudian berikutnya ada gambar bank. Oke. Bank wa nihongo de ginko. Ginko. Ginko itu bank ya. Ginko. Selanjutnya itu ada kantor pos. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Yubinkyoku. Yubinkyoku. Yubinkyoku wa kantor pos. Minasama mo ichido issho ni itte kudasai. Gakko. Gakko. Byoin. Byoin. Ginko. Ginko. Yubinkyoku. Yubinkyoku. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jadi silakan kalian latihkan mengucapkan kosakata ini. Selanjutnya masih dalam ranah kosakata. Di sini ada taman bermain. Kalian bisa lihat gambarnya, ada beberapa anak yang sedang bermain. Ya. Taman bermain wa nihongo de koeng desu. Hai, koeng. Tulisnya koeng.
ya. Koeng. Saudara ada gambar, nah ini gambar orang yang bertugas di SPBU ya. Jadi namanya atau dalam bahasa Jepang Nihongo dewa Gasorin Sutando. Gasorin Sutando. Baik, moichido, Gasorin Sutando. Kemudian berikutnya ada warung kopi. Hai, warung kopi wa Nihongo de nan desu ka? Warung kopi wa kissaten. Kissaten. Kissaten double konsonan rangkap ya, ada S-nya double. Kissaten. Hai, so desu ne. Nah, berikutnya ada di sini ada gambar masjid. Masjid wa Nihongo de wa nan desu ka? Masjid wa mosuku. Mosuku desu. Mosuku. Mosuku. Baik. Sore kara ada gambar gereja. Ini ada gambar gereja. Gereja wa Nihongo de wa nan desu ka? Gereja wa kyokai desu. Kyokai desu. Sore kara. Nah, so desu ne. Ini ada gambar pura atau kuil ya. Nihongo de wa otera desu. Otera. Hai, minasama mou ichido issho ni ite kudasai ne. Koen. Koen. Gasori Sutando. Gasurin Sutando. Kissaten. Kissaten. Mosuku. Mosuku. Kyokai. Kyokai. Otera. Otera. Baik, sudah dijelaskan ada koeng teman bermain, kemudian ada Gasurin Sutando, ya, kemudian ada kissaten, ada mosuku, ada kyokai, ada otera. Baik, so desu ne. Itu kosakata yang harus kalian pahami di materi pembelajaran hari ini. Baik, segiwa nandeska, segiwa kita akan membahas terkait dengan lokasi. Nah, di sini ada denah atau sejenis peta lokasi ya. Ada perempatan, kemudian di sini ada kata penunjuk atau kata keterangan yang menunjukkan ini ada di depan. Berarti dia menyatakan mai. Nihongo dewa mai. Mai desu, ada di depan. Nah, ini ada di depan ini atau sebaliknya. Makanya menyatakan mai. Kemudian kalau letaknya di sebelahan atau di samping disebut dengan tonari. Baik. Moichido. Letak tempat atau benda yang ada di depan dan belakang, posisinya depan belakang. Kalau di depan itu namanya mai, kalau di belakang itu menyatakan ushiro. Tapi dalam konteks ini yang mana aja bisa dinyatakan depan. Ya, kalau ini dijadikan depan, ini yang sebagai patokannya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk menyatakan depan itu adalah mai. Kemudian belakangnya itu adalah ushiro. Sedangkan posisi seperti ini itu adalah sejajar atau berjejer. Istilahnya dengan di samping. Di samping wa Nihongo de tonari desu. Hai, tonari. Moichido, tonari. Tonari desu ne. Tonari wa di samping atau di sebelah. Baik, segi wa kita lanjut dulu. Nah, sore kara atarashi bumpo. Atarashi bumpo wa Indonesia gode. Pola kalimat baru. Jadi setiap pertemuan itu ada menyatakan pola kalimat. Jadi pahami dulu kosakata, setelah kalian paham, kita baru mencoba membuat sebuah pola kalimat. Sehingga nanti kalian dengan paham membuat pola kalimat, kalian nanti bisa berbicara atau kaiwa, bercakap-cakap. Baik, pola kalimatnya adalah kata benda tempat, diikuti oleh partikel wa, kemudian kata benda lokasi, diikuti oleh ni, dan diakhiri oleh arimas. Jadi, sensi ulangi, kata benda tempat, ini tempat, kemudian diikuti oleh partikel wa, kemudian ada lokasi, masukkan lokasi, kemudian ada ni, arimas. Subjek selalu diikuti oleh partikel wa, tempat selalu diikuti oleh partikel ni. Ingat itu, subjek selalu diikuti oleh partikel wa, tempat selalu diikuti oleh partikel ni, dan arimas itu menyatakan ada untuk benda mati. Kalau untuk menyatakan hidup adalah imas, sedangkan ini adalah arimas. Oke, kita masukkan contohnya sekarang langsung. Oke, pola kalimat ini digunakan untuk menginformasikan letak benda atau keberadaan benda.
Untuk menginformasikan lokasi biasanya digunakan nani-nani no maini atau no donarini dan sebagainya. Oke, sini sensei sudah memasangkan, artinya mencontohkan kalimat. Coba dilihat sekarang polanya. Yang pertama adalah tempat. Kita masukkan tempat. Tempatnya di sini sensei masukkan adalah Yubinkyoku. Yubinkyoku apa tadi? Kantor pos. Bagus. Kantor pos, tempatnya adalah kantor pos, kemudian diikuti oleh partikel wa sebagai subjek. Kemudian lokasinya di sini kita menggunakan mai. Mai ini arimas. Ada pangya no mai ini. Ya. Jadi pangya no mai ini arimas. Jadi keterangan tempatnya kita masukkan Yubinkyoku, kemudian lokasinya adalah pangya no mai, kemudian diikuti oleh partikel ni, diakhiri oleh arimas. Baik, isu ni iti kudasai ne. Yubinkyoku wa pangya no mai ni arimas. Yubinkyoku wa pangya no mai ni arimas. Jadi Yubinkyoku kantor pos ada di depan toko kue, ya, atau toko roti. Oke, moichido. Yubinkyoku wa pangya no mai ni arimas. Yubinkyoku kantor pos ada di depan toko roti. Nah, itu kalau kita menerjemahkan. Subjek dulu, kemudian dari belakang ke depan ke depan. Kalau kalian terjemahkan langsung begini ya nggak mau dia. Kantor pos, toko roti, depan di ada. Oke, nggak mau kan? Jadi Yubinkyoku wa pangya no mai ni arimas. Jadi Yubinkyoku kantor pos ada di depan toko roti. Oke, nanti masukkan aja sesuai dengan pola kalimatnya. Misalnya kita rubah. Gakko gitu misalnya, sekolah ada di depan Indomaret. Gakko wa Indomaret no mai ni arimas. Gakko wa tempatnya Gakko, lokasinya Indomaret no mai ni. Jadi Gakko wa Indomaret no mai ni arimas. Jadi sekolah ada di depan dari Indomaret. Nah, itu contoh yang lain. Sekarang nanti selanjutnya kalian gantikan. Yang A ada Ginko, ada Otera, ada Ginko, ada Hongya, kemudian ada Byoing. Kemudian di B-nya itu kalian gantikan dengan Otera no mae, Kutsuya no tonari, Kisateng no tonari. Oke, saya coba masukkan yang di sini ya, yang ada tonarinya. Kita masukkan sekarang Hongya. Hongya wa. Kita masukkan Hongya apa? Hongya tadi? Toko buku. Hongya wa Kutsuya no tonari ni arimas. Jadi toko buku ada di samping toko sepatu. Tonari kan di sebelah atau di samping. Kutsu sepatu, ya. Kutsuya toko sepatu. Jadi Hongya wa Kutsuya no tonari ni arimas. Jadi toko buku ada di sebelah dari toko sepatu. Itu contohnya kalau kalian gantikan, ya. Oke, bisa dipahami kan? Wakarimashita ka? Bisa dimengerti? Baik, kalau sudah, sensei lanjut. Nanti kalian cobakan buat masukkan saja pola kalimat ini dengan sesuai tagihan. Ada tempat, ada lokasi. Kemudian ni arimas. Masukkan, pasti benar. Kemudian berikutnya, ini ada question answer. Kita bertanya, kalau tadi kan nomor 1 adalah pernyataan bahwa yang menyatakan kantor pos ada di depan dari toko roti. Sekarang kita tanya, kantor pos ada di mana? Nah, pola pertanyaannya ada begini. Tinggal menghilangkan dari lokasi. Kyokai wa, hal ini kan kyokai ditanyakan. Kita tanya tetap kita gunakan Yubinkyoku saja ya. Yubinkyoku wa doko ni arimasu ka? Nah, ini kita hilangkan. Sebagai jawaban pangya no mai ni arimasnya ini kita hilangkan dulu. Karena kita ingin bertanya. Supaya nanti ketemu jawaban ini. Oke. Yubinkyoku wa doko ni arimasu ka? Kantor pos ada di mana? Nanti kalian bisa jawab sesuai dengan pernyataan ini. Gasuri sutando no mai ni arimasu. Karena pertanyaannya doko ni arimasu ka? Jadi kantor pos ada di mana? Kantor pos ada di depan Gasurin Sutando, depan Pertamina, ya.
Jadi Yubinkyoku wa doko ni arimasu ka? Kantor pos ada di mana? Gasurin Sutando no mae ni arimasu. Ada di depan SPBU, Gasurin Sutando. Ya, paham kan? Nanti kalian gantikan juga ini di bawahnya. Yang A ganti dengan A, B ganti dengan B. Question dan answer. Contoh di sini. Pangyawa doko ni arimasu ka? Pangyawa koeng no mae ni arimasu. Ya. Ada di toko roti ada di mana? Toko roti ada di depan koeng taman bermain. Nah, so desu ne. Jadi kalian gantikan ini semuanya sampai kalian memahami pola kalimat ini untuk menyatakan lokasi atau letak. Jadi enak materi ini, nggak begitu susah. Jadi kalian jangan memasukkan sesuai dengan tagihan. Kalau tempat masukkan, lokasi masukkan, pasti benar pola kalimatnya. Bisa dipahami? Minasama? Baik, kalau sudah bisa, kita lanjut lagi. Nah, tugas kalian adalah coba membuat sebuah pernyataan yang menyatakan lokasi suatu tempat. Misalnya di dekat daerah kalian. Laporkan lokasinya di mana, apa namanya, lokasinya di sebelah mana. Atau kalian nanti bisa bertanya sama teman tentang apa saja, yang penting ada tempat dan lokasi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami. Hai, minasama, gambatte kudasai. Semangat ya belajar, jangan tetap menyerah. Owarimashou. Kita akhiri. Om Santi 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 Om.